Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arman Sarena Madani dari Program Studi Ilmu Pemerintahan Angkatan 2023. Pada kesempatan ini, saya akan membahas dan memberikan pendapat mengenai advokasi kebijakan dengan fokus pada isu pembatasan media sosial bagi anak di bawah 16 tahun yang saat ini menjadi perdebatan dalam kebijakan publik di Indonesia. Di era digital saat ini, media sosial telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari, termasuk bagi anak-anak. Namun, tingginya penggunaan ini tidak selalu diimbangi dengan kesiapan mental dan literasi digital. Akibatnya, banyak anak terpapar konten negatif, mengalami kecanduan, hingga berpotensi mengalami gangguan perkembangan sosial dan emosional. Kondisi inilah yang kemudian mendorong pemerintah untuk mengambil langkah intervensi melalui kebijakan. Pemerintah kemudian mengusulkan pembatasan akses media sosial bagi anak di bawah usia 16 tahun sebagai bentuk perlindungan. Secara normatif, kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan ruang digital yang lebih aman bagi anak. Namun, dalam praktiknya, kebijakan ini masih menimbulkan pertanyaan terkait efektivitas dan implementasinya. Permasalahan utama dari kebijakan ini terletak pada dua hal. Pertama, adanya potensi pembatasan kebebasan anak dalam mengakses informasi dan berinteraksi di ruang digital. Yang kedua, secara teknis, kebijakan ini sulit diawasi, mengingat anak-anak masih dapat mengakses media sosial dengan berbagai cara. Hal ini kemudian menimbulkan perdebatan antara perlindungan dan kebebasan. Nah, di dalam situasi seperti ini, advokasi kebijakan menjadi sangat penting. Advokasi berfungsi bukan hanya sekedar menyuarakan pendapat, tetapi merupakan proses sistematis untuk mempengaruhi kebijakan agar lebih responsif, inklusif, dan tepat sasaran. Advokasi juga hadir untuk menjembatani kepentingan antara pemerintah dan masyarakat. Adapun aktor yang terlibat dalam advokasi khusus kebijakan ini cukup beragam. Terdapat pemerintah yang berperan sebagai pembuat kebijakan. Sementara itu, orang tua memiliki peran penting juga dalam pengawasan. Di sisi lain, platform digital memiliki tanggung jawab dalam mengatur sistem akses, dan masyarakat berperan penting dalam memberikan tekanan maupun masukan terhadap kebijakan tersebut. Interaksi antar aktor inilah yang akan menentukan arah kebijakan. Lantas bagaimana proses advokasinya? Proses advokasi biasanya dimulai dari munculnya isu di masyarakat, kemudian berkembang melalui diskusi publik dan kritik di media. Selanjutnya, berbagai pihak mulai menyuarakan aspirasi melalui forum resmi maupun tidak resmi. Tekanan ini kemudian mendorong pemerintah untuk melakukan evaluasi atau penyesuaian terhadap kebijakan yang dirancang. Strategi advokasi pada kasus ini dapat dilakukan berbagai cara. Misalnya, kampanye edukasi digital untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, penggunaan media sosial sebagai alat tekanan publik, serta penyampaian rekomendasi kebijakan kepada pemerintah. Jika dianalisis secara mendalam, kebijakan ini memiliki tujuan yang baik, yaitu melindungi anak, namun pendekatan pembatasan saja belum tentu menjadi solusi utama, tanpa diimbangi dengan edukasi literasi digital dan peran aktif orang tua. Kebijakan ini berpotensi tidak efektif. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih terarah dan komprehensif. Sebagai kesimpulan, advokasi kebijakan memiliki peran penting dalam memastikan kebijakan yang dihasilkan tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga implementatif dan adil. Kebijakan pembatasan media sosial juga bagi anak perlu dikaji secara mendalam agar mampu menyeimbangkan antara perlindungan dan kebebasan. Pada akhirnya yang menjadi pertanyaan bukan hanya bagaimana membatasi anak, tetapi bagaimana keluarga, negara, dan masyarakat bersama-sama menciptakan ruang digital yang aman dan mendidik. Sekian sedikit pendapat yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.